Kita akan meninjau rangkaian RC, di mana rangkaian ini mengandung hambatan R dan kapasitor C. Jika saklar S ini terhubung dengan ujung Y, maka hambatan dan kapasitor kita itu akan terhubung dengan baterai, sehingga arus akan mengalir dari baterai, sehingga muatan itu akan bergerak ke ujung-ujung kapasitor. Jadi proses ini kita katakan pengisian kapasitor. Dan setelah cukup lama, kapasitor itu bisa saja terisi hingga muatan maksimumnya, yang kita sebut saja Q besar. Yang besarnya itu adalah GGL dikalikan dengan kapasitansi C. Maka setelah terjadi pengisian kapasitor itu, akan ada beda potensial pada ujung-ujung kapasitor. Kita sebut saja VC atau V kapasitor. Yang besarnya itu adalah Q dibagi dengan C. Ini adalah muatan setiap saat. Jadi ini bukan muatan maksimum, sehingga kita gunakan simbol atau variabel Q kecil saja. Maka menggunakan hukum Kirchhoff, kita bisa analisa perjalanan arus dalam rangkaian ini. Misalnya kita gunakan titik B ini sebagai acuan, maka VBB setelah satu loop itu besarnya adalah 0, di mana VBB itu adalah VBA, yang itu adalah GGL, ditambah dengan VAC, yang itu adalah arus I dikalikan dengan hambatan R, ditambah dengan VCB, yang itu adalah V kapasitor, yakni Q dibagi dengan C. Nah, itu adalah 0. Maka kita akan dapatkan bahwa GGL itu besarnya adalah I dikalikan dengan R ditambah dengan Q dibagi dengan C. Dari ungkapan GGL sama dengan I dikalikan dengan R ditambah dengan Q dibagi dengan C ini, dapat kita ambil laju perubahan untuk ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Dan karena tegangan baterai kita itu tetap, maka perubahan GGL terhadap waktu itu adalah 0. Sehingga di ruas kiri ini adalah 0. Sedangkan di ruas kanan, kita dapatkan R dI per dt ditambah dengan 1/C dQ per dt, di mana dQ per dt ini adalah arus I. Sehingga kita dapatkan bahwa R dI per dt ditambah dengan I dibagi dengan C itu adalah 0. Ini dapat kita susun ulang dan kita dapatkan bahwa dI dibagi dengan I itu sama dengan minus per RC dt. Sehingga kita dapatkan logaritmik I itu sama dengan minus T per RC ditambah dengan suatu konstanta. Dan kita akan peroleh solusi bahwa arus I itu besarnya adalah I0 eksponen minus T per RC. Sehingga kita lihat bahwa arus listrik itu tidak konstan, melainkan berubah terhadap waktu. Dari ungkapan I sama dengan I0 dikalikan dengan eksponen minus T per RC ini, I0 adalah syarat awal yang dapat kita tentukan pada saat T itu sama dengan 0. Sehingga arus I itu sama dengan I0 yang besarnya adalah GGL dibagi dengan R. Sehingga solusi lengkap untuk arus I itu adalah I sama dengan GGL dibagi dengan R kalikan dengan eksponen minus T dibagi dengan RC. Jadi dapat kita lihat bahwa pada saat T itu tak hingga atau setelah cukup lama, maka eksponen pangkat minus tak hingga itu adalah 0. Sehingga arus I itu sama dengan 0. Atau tidak ada lagi arus yang mengalir setelah waktu yang cukup lama. Ini adalah perilaku arus. Nah, bagaimana dengan perilaku muatan Q? Nah, Q ini adalah integral dari I dt. Maka kita dapatkan solusi untuk Q itu adalah minus GGL dibagi dengan R dikalikan dengan RC eksponen minus T dibagi dengan RC ditambah dengan suatu konstanta. R ini dapat saling menghilangkan. Sehingga pada saat awal T sama dengan 0, belum ada muatan yang tersimpan pada kapasitor. Sehingga muatannya itu adalah 0 pada saat T sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan solusi lengkap untuk muatan itu adalah Q sama dengan GGL dikalikan dengan C dikalikan dengan 1 minus eksponen minus T per RC. Dan kita bisa lihat bahwa pada saat T itu sama dengan tak hingga setelah cukup lama, maka eksponen minus tak hingga ini adalah 0. Sehingga muatan pada saat T itu cukup lama itu adalah GGL dikalikan dengan C atau Q besar. Sehingga perilaku arus terhadap waktu itu dapat kita gambarkan dalam grafik ini, di mana pada saat awal arus itu adalah GGL dibagi dengan R, kemudian seiring waktu dia akan berkurang hingga akhirnya menuju ke 0. Perubahannya itu secara eksponensial. Sedangkan muatan, rupanya pengisian muatan itu juga tidak terjadi seketika. Akan tetapi dia juga berubah secara eksponensial dari 0
sampai dengan besarnya itu GGL dikalikan dengan C.